pagi anak-anak, kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika, khususnya matematika peminatan yang berkaitan dengan konsep trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar trigonometri, bagaimana cara menghitung nilai trigonometri dari nilai yang diketahui ke bentuk trigonometri atau sebaliknya. Nah, sekarang kita akan mempelajari pelajaran yang lebih lanjut mengenai trigonometri, yaitu persamaan trigonometri. Nah, di dalam persamaan trigonometri ini, apa saja sih prasyarat agar kita mampu memahami persamaan trigonometri ini? Jadi, materi prasyaratnya ada yang pertama, dasar trigonometri. Yang kedua, kalian harus mengetahui cara menghitung nilai sin, cos, tan dengan cara yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, maka dari itu kita mulai mengenai pemahaman tentang persamaan trigonometri. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian dari persamaan trigonometri ini. Baik, dalam persamaan trigonometri kita perlu mengetahui pengertian dari persamaan trigonometri itu. Nah, sebelum kita mempelajari cara menyelesaikan dari sistem persamaan dari trigonometri itu, kita perlu mengetahui pengertiannya, di mana penyelesaian persamaan trigonometri ini adalah nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan trigonometri. Nah, untuk trigonometri ini sendiri yang akan kita pelajari itu bagian dari sinus, kosinus, dan tangennya. Nah, di dalam soal, apa sih yang membedakan pengertian dasar trigonometri dengan persamaan trigonometri ini? Nah, sebelumnya kita kan pernah mempelajari yaitu menyelesaikan seperti ini. Nilai dari sin 135 derajat misalkan. Itu berapa? Oke, ini yang dasar atau kebalikannya. Setengah itu adalah sin berapa derajat. Seperti itu. Nah, di dalam persamaan trigonometri, persamaannya, soalnya itu akan mencari tahu himpunan penyelesaian. Dari soal, misalkan soalnya seperti ini, cos 30 derajat plus x itu sama dengan 135 derajat. Nah, tentukan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau soal seperti ini dia dinamakan dengan persamaan karena ada variabel yang lebih dari satu. Nah, di sini soal sebelumnya tentang dasar itu kan kita mempelajari hanya 135 itu sinus berapa. Nah, kalau di sini, kalau dalam himpunan penyelesaian itu, kita akan mencari nilai x yang memenuhi dari soal ini, dari cos dalam kurung 30 derajat plus x itu sama dengan 135 derajat. Nah, tentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu yang ditanya adalah berapakah nilai x yang memenuhi dari persamaan ini. Nah, itu yang akan kita pelajari di dalam persamaan trigonometri ini. Baik, kita lanjut pada cara penyelesaian persamaan trigonometri ini. Nah, sebelum kita ke dalam rumusnya, kita akan membahas dulu batas-batas yang ada dalam penyelesaian persamaan trigonometri ini. Nah, biasanya di dalam soal, selain ada tentukan nilai himpunan penyelesaian dari persamaan berikut, ada juga batas-batas yang diketahui di dalam soal itu. Nah, batas-batasnya ini apa gitu? Jadi batas-batasnya ini akan dibagi menjadi dua, di mana bisa ditanyakan dalam bentuk derajat atau radian. Nah, derajat itu misalkan batasnya itu di mana x itu harus lebih dari sama dengan 0 derajat atau lebih dari sama dengan 360 derajat atau sebaliknya. Atau nilai x itu ditanya misalkan dia lebih dari atau sama dengan 180 derajat atau kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, bisa saja juga dia dari di mana x-nya lebih dari sama dengan 0 derajat atau kurang dari 180 derajat. Jadi kalian akan mencari himpunan penyelesaian, yaitu nilai x-nya yang berada di antara baik yang ini atau yang ini. Jadi tergantung soalnya. Nah, sedangkan dalam radian itu apa? Nah, radian ini bentuknya adalah lain daripada derajat, yaitu V. Nah, V ini bernilai 180 derajat. Oke.
Misalkan kalau dalam radian, berarti kalau 0 sampai 360 itu dia radiannya 0, X lebih dari sama dengan 0, atau kalau 360 itu berarti 2 kali 180, berarti 2V. Nah, atau yang ditanyakan juga bisa V, ya 180 sampai 360 ini berarti dia seperti ini, 2V. Nah, kalau yang seperti ini bentuknya, berarti X lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan V. Nah, jadi tergantung soalnya, bisa seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau dalam derajat atau dalam radian. Jadi, cara menyelesaikannya yang paling gampang, misalkan di dalam soal, tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari suatu persamaan, di mana batasnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi kalian akan mencari nilai himpunan penyelesaian yang ada di sekitar 0 sampai 360 derajat saja. Nah, misalkan ada soal yang batasnya itu diminta untuk 0 sampai 2V. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Nah, cara gampangnya kalian samakan saja caranya dengan yang nomor 1, tapi di akhir diubah dalam bentuk radian. Nah, caranya itu gimana? Misalkan 100 derajat itu berapa V? Nah, caranya tinggal dibagi 180 derajat dikali V. Nah, ini disederhanakan. Nah, berarti 10 per 18 V. Nah, sama aja. Berarti 10 per 18 V itu adalah 100 derajat. Seperti itu. Untuk soalnya nanti kita akan bahas supaya menambah pemahaman dari adik-adik. Oke, setelah mengetahui batas-batas dari penyelesaian persamaan trigonometri, jadi ini saya akan menjelaskan rumus-rumus yang ada di dalam penyelesaian persamaan trigonometri. Jadi ada 3, ada soal nanti sinus, kosinus, dan tangen. Jadi kita akan mempelajari itu saja dulu. Nah, untuk rumus-rumusnya, untuk yang sinus ya, yang pertama kita akan mempelajari rumus dari sinus. Ini harus dicatat dan diperhatikan dengan baik karena akan sering keluar sinus, kosinus, dan tangen ini. Nah, kita pertama bentuk umumnya itu, bentuk umum kita singkat saja ya, BU atau bentuk umumnya. Untuk nilai sinus yaitu sin X sama dengan sin A derajat. Jadi di dalam persamaan itu kalian harus menentukan terlebih dahulu bentuk umumnya. Jika sudah mendapatkan bentuk umum, baru kalian ke rumusnya. Jadi rumus untuk sinus ini ada 2, di mana saya bagi menjadi X1 dan X2 ya. Nah, untuk yang pertama rumusnya itu adalah A derajat plus K dikali 360 derajat. Jadi jika sudah menentukan bentuk umum seperti ini, jadi tinggal diubah saja menjadi 2 ini. Jadi S1 dan S2, di mana nilai S1 itu adalah A derajat, A yang diketahui di sini, A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sedangkan yang X2 adalah 180 derajat min A ditambah K dikali 360 derajat. Oke, bedanya di sini A, di sini 180 min A. Nah, K ini apa? K ini adalah bilangan bulat dari 0 sampai tak terhingga. Jadi sampai dia memenuhi batasnya. Ya, nanti di contoh soal kita akan bahas lebih lanjut. Oke, untuk kosinus sama bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya berarti cos X sama dengan cos A derajat. Jadi harus seperti ini dulu dapatkan, baru kita menuju rumusnya. Nah, untuk rumusnya ada 2 juga. Kita bagi menjadi X1 dan X2. Nah, untuk kosinus penyelesaian persamaannya yaitu A derajat plus K kali 360 derajat. Sama ya, sama sin. Tapi yang X2-nya dia beda. Di sini A, di sini min A derajat plus K kali 360 derajat. Oke, K-nya sama. K itu adalah
bilangan bulat. Positif ya. Nah, untuk tangen bentuk umumnya sama untuk yang tangen, yaitu tan X itu sama dengan tan A derajat. Jadi tan X itu sama dengan tan A. A ini nanti berupa derajat ya. Oke, untuk rumusnya, khusus untuk tangen itu ada satu aja rumusnya. Oke, jadi kita pakai X saja ya, tidak perlu X1 dan X2. Oke, untuk rumus tangen yaitu A derajat plus K dikali di sini bedanya 180 derajat. Jadi ini aja. Untuk nilai K itu adalah bilangan bulat. Oke, ini ketiga rumus ini harus dihafalkan atau diingat. Dimana cara mengingatnya gampang saja. Langkah pertama kita ubah dulu persamaan itu ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya kan sama. Sin X di sini cos X, di sini tan X itu harus disamakan. Di sini sin A, cos A, tan A. Nah, untuk rumusnya untuk sin ada 2, untuk cos ada 2, sedangkan untuk tangen ada 1 saja. Nah, untuk rumusnya itu jika kita sudah menemukan bentuk umum seperti ini, kita bagi menjadi 2 untuk yang sin. Dimana kalau sin dia diubah menjadi A derajat ditambah K kali 360. Rumus kedua 180 min A derajat. Nah, kalau yang cos dia tinggal di sini A, di sini min A. Jadi dia gampang mengingatnya, berarti di X1A, di X2-nya min. Sedangkan kalau tangen dia satu saja rumusnya, tapi di sini dia berbeda. Di sini dia memakai 180 derajat, sedangkan di yang lain ini memakai 360 derajat. Jadi mudah untuk mengingat dari rumus penyelesaian persamaan trigonometri ini. Nah, sekarang kita lanjut menuju contoh soal agar kalian mudah memahami rumus-rumus yang saya berikan sebelumnya. Setelah mempelajari rumus-rumus dari persamaan trigonometri, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai contoh-contohnya. Yang pertama, ini adalah tentukan himpunan penyelesaian berikut ini, di mana sin X plus 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, bagaimana menentukan himpunannya? Di mana batasnya itu diminta dari 0 sampai 380 derajat. Oke, kita mulai ya penyelesaiannya. Ini diperhatikan baik-baik langkahnya untuk penyelesaian. Dibagi ya. Langkah pertama, kalian harus mengubahnya dalam bentuk sin X sama dengan sin A. Oke, jadi ini kita lihat dulu. Kita salin soalnya. X plus 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, karena di ruas kanan dan kiri di sini nilainya sin, berarti setengah akar 3 ini kita harus ubah menjadi sin berapa? Berarti setengah akar 3 itu adalah sin, diingat lagi ya, 60 derajat. Oke, di sini kita tulis X plus 30 derajat. Nah, langkah selanjutnya apa? Berarti langkah selanjutnya kita masukkan dia ke dalam rumus karena sudah bentuknya sin. X, berarti ini X-nya sama dengan sin A. Berarti A-nya 60 derajat. Nah, kita masukkanlah ke dalam rumus. Oke, di sini langkah kedua ya. Langkah kedua untuk rumusnya kan ada dibagi 2. Dibagi 2 menjadi X1 dan X2. Kita mulai dari X1. Rumus X1 itu adalah untuk sin A derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, gimana rumusnya? Jadi kita masukkan X-nya dulu. X-nya nilainya X plus 30 derajat. Nah, A-nya berapa? A-nya 60 derajat. Nah, ini ditulis biasa 360 derajat. Oke. Nah, kita kan akan mencari nilai X saja, bukan X plus 30. Jadi, 30 ini kita bisa pindahkan ke ruas kanan atau dia sama-sama dikurang 30 agar 30 ini hilang. Berarti di sini X sama dengan 60 derajat dikurang ya, plus jadi min 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Berarti nilai X1-nya adalah 60 kurang 30 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, kita sudah dapat salah satu rumusnya. Karena sin ada 2, berarti kita cari yang kedua. Yang kedua itu rumusnya adalah
180 derajat min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke. Kita masukkanlah X yang sama di sini. X plus 30 derajat. 30 derajat. Tuh, ini 2 ya. Ini 2. Ini 1. Oke, berarti di sini 180 derajat dikurang A-nya 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, kita kurangkan di sini dulu ya. Berarti ini 120 derajat plus K kali 360 derajat. Ini masih X2 plus 30. Karena kita hanya mencari rumus X saja, berarti di sini sama. Ini dipindah ruas berarti dikurang ke kanan. Berarti 120 derajat dikurang 30 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti nilai X2-nya adalah 90 derajat plus K kali 360 derajat. Ini adalah rumus kedua. Jadi jika kalian sudah mendapatkan rumus 1 dan 2, kalian bisa menyelesaikan himpunan penyelesaian dengan mengubah nilai K. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan untuk penyelesaiannya. Itu langkah selanjutnya kita akan mengubah nilai K. Di mana nilai K itu adalah bilangan bulat dari 0 sampai tak terhingga. Jadi sampai kapan dia memenuhi dari batas yang telah disediakan. Oke, yang pertama yaitu rumusnya kita sudah salin di sini ya. X1 dan X2. Oke, kita selesaikan dulu yang pertama. Di mana kita akan mengubah sekarang nilai K. K-nya dari 0, berarti nilai X1-nya kita hitung 30 derajat plus 0 kali 360 derajat. Berarti 0 kali 360, 0. Tambah 30 derajat. Oke. Apakah ini memenuhi untuk batas 0 sampai 360? Memenuhi ya, dia berada di antaranya. Kita hitung sampai dia tidak memenuhi. K-nya sekarang 1. Berarti ini 30 derajat plus 1 kali 360 derajat. 30 tambah 360, 390 derajat. Apakah ini memenuhi? Tidak ya. Sudah lebih dari 360, berarti dia tidak memenuhi. Oke. Sekarang karena sudah tidak memenuhi, kita lanjut ke X2. Sama caranya dari 0. Jika K-nya 0, berarti X2-nya adalah 90 derajat plus 0 kali 360 derajat. Berarti 90 derajat plus 0. 90 derajat saja. Berarti ini memenuhi atau tidak? Dia memenuhi. Oke, untuk K sama dengan 1, kita hitung lagi. Di 90 derajat plus 1 kali 360 derajat. Oke, berapa? 360 ditambah 90 adalah 450 derajat. Ini sudah tidak memenuhi. Oke. Jadi, karena sudah sampai tidak memenuhi, kita selesai sampai situ hitungnya. Kita ambil yang memenuhi, berarti kesimpulannya himpunan penyelesaiannya adalah dibuat kurung kurawal ya. Kurung kurawal yang memenuhi saja dari yang terkecil 30 dan 90 derajat. Dari yang terkecil ya 30 derajat dan 90 derajat. Nah, ini dalam derajat. Oke, ini jawabannya. Kalau dalam radian kita hitung yang memenuhi apa? 30 derajat ya dan 90 derajat. Caranya gimana? Caranya bagi 180 derajat dikali V. Bagi 180 derajat dikali V. Oke. Kalau radian dia harus dalam radian jawabannya. Ini kita sederhanakan. 18 bagi 3, 6 ya. Berarti 1/6 V. Ini 18 bagi 9, 2. Berarti setengah V. Oke. Nah, paham kan? Berarti himpunan penyelesaian kalau dalam radian dia adalah 1/6 V dan setengah V. Oke, itulah jawabannya. Jadi jawabannya 30 dan 90 derajat. Untuk penyelesaian dari sin dalam kurung X plus 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Sampai sini paham?
Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke, setelah menyelesaikan contoh soal yang berkaitan dengan sinus, nah sekarang yang nomor 2 kita akan menyelesaikan contoh soal yang berkaitan dengan kosinus. Oke, yang contoh soal yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut ini, di mana himpunannya cos 3x plus setengah sama dengan 0 dengan batas 0 sampai 2V. Nah, ini batasnya saya minta untuk mencari V ya, jadi kita langkahnya sama dalam derajat dulu, baru langkah terakhir kita akan ubah menjadi dalam bentuk V. Oke. Penyelesaiannya sama, ada kurang lebih 4 langkah ya. Yang pertama kita harus menyelesaikannya dia dalam bentuk umum dulu, mengubahnya maksudnya, menyelesaikan. Jadi mengubahnya dengan bentuk umum. Nah, sebelum ke bentuk umum kita lihat dulu soalnya. Cos 3x plus setengah sama dengan 0. Kan ruas kanan dan kiri harus dalam bentuk cos. Berarti yang setengah ini bisa kita pindahkan ke sini dulu. Cos 3x sama dengan min setengah. Oke. Nah, min setengah ini cos berapa gitu kan? Berarti cos 3x. Oke. Dasar trigonometri, dan dia itu berarti bernilai, kalau kita hitung lagi ya, dia nilainya yaitu cos 120 derajat. Nah, ini kan kalau kita mau ubah dari bilangan ke dalam bentuk cos itu kan ada lebih dari 1 ya. Kita pakai yang paling kecil saja. Di sini kita pakai 120 derajat. Jadi kita pakai antara itu, jawabannya akan sama. Tapi biar lebih gampang hitungnya, kita pakai yang 120 derajat saja. Oke, kita sudah dapat bentuknya yaitu cos X sama dengan cos A derajat. Berarti nilai X-nya adalah ini, nilai A-nya adalah 120 derajat. Langsung kita langkah kedua yaitu masuk ke dalam rumusnya. Oke, untuk rumus kosinus ada 2 juga, dimana kita buat dulu yang X1, A derajat plus K kali 360 derajat. Untuk X-nya di sini 3X ya, 3X1. Sedangkan A-nya berapa? 120 derajat. 20 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, ini kan masih belum berbentuk X ya. Berarti 3 ini kita harus hilangkan. Caranya kita pindahkan, kalau cara mudahnya ya kita pindahkan. Jadi dari kali ke ruas sebelahnya menjadi pembagian. Nah, kalau tadi penjumlahan kan kita hanya mengurangkan ini atau menambahkan ini. Tapi kalau perkalian menuju pembagian, kita akan bagi semua ini. Kali 360 derajat dibagi, semuanya dibagi 3. Jadi kalau perkalian dan pembagian itu bedanya, kalau penjumlahan dan pengurangan tadi cuma ini aja kan kita selesaikan. Tapi kalau dia perkalian atau pembagian, seluruhnya ini kita bagi atau kali ya. Oke, berarti kita akan mendapatkan rumusnya. 120 bagi 3, 40 derajat. Nah, 360 bagi 3, berapa? 120 ya, 120 derajat. Jadi ini kita dapatkan rumus yang pertama dari soal di atas. Yang kedua rumusnya, ini A ya, ini B. Yang kedua yaitu X2, rumusnya apa? Kalau kosinus A derajat sama min A derajat. Jadi di sini min A derajat plus K kali 360 derajat. Oke, kita masukkan lagi kayak tadi. X2 sama dengan min 120 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi X2 kita semua bagi ini kali 360 derajat ini dibagi 3 seluruhnya. Berarti nilai X2 nya adalah min 40 derajat plus K kali 120 derajat. Oke. Kalau ada yang masih bingung kenapa ini dibagi ini, terus ini lagi dibagi ini, kita ingat lagi konsep dari perhitungan. Misalkan A plus B dibagi dengan C, ini akan menghasilkan A per C plus B per C. Jadi ini konsep dari pecahan. Jadi kalau
penyebutnya sama, kan bisa dijadikan satu. Itu diingat. Nah, jangan ini 360, ini 360, jangan. Jadi semuanya itu dibagi. Oke. Nah, kalau sudah dapat rumus-rumusnya, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menghitung nilai K untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Oke, jika sudah mendapatkan rumus-rumusnya, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu langkah ketiga, yaitu memasukkan nilai K, mensubstitusikan nilai K ke dalam persamaannya. Tadi kita dapat ini 40 derajat ya, K kali 120 derajat. Nah, kayak tadi hitungannya, berarti kita coba dari 0. Jika K-nya 0, berarti X-nya 40 derajat plus 0 kali 120 derajat. Ini langsung aja berarti 40 derajat. Oke, 40 derajat itu berada di antara 0 sampai 360, memenuhi ya, karena dia berada di antara 0 sampai 360. Kalau K-nya 1, berarti 40 tambah 1 kali 120 derajat. 120 tambah 40, 100 berapa? 60 derajat. Ini juga memenuhi. Kalau K2, berarti 40 derajat tambah 2 kali 120 derajat. 2 kali 120, 240. 240 tambah 40, 280 derajat. Ini juga memenuhi. Oke. Kita cari sampai dia tidak memenuhi. Sekarang yang K3, X1 sama dengan 3 berarti 40 derajat tambah 3 kali 120 derajat. 3 kali 120, 360. 360 tambah 40, 400. Nah, ini sudah tidak memenuhi. Jadi kalau kita sudah dapat tidak memenuhi, jadinya kita stop sampai di sana. Jadi kita bisa lanjut ke rumus yang kedua. Oke, rumus yang kedua itu X2, yaitu min 40 tadi ya, tambah K kali 120 derajat. Oke, untuk yang pertama kita misalkan K-nya 0, berarti X1-nya adalah min 40 derajat plus 0 kali 120. Nah, ini tetap dia 40 derajat. Apakah min masuk ke sini? Tidak ya, dia tidak memenuhi. Nah, jangan terkecoh di sini. Oke, K sama dengan 1, X1, X2 ini ya, X2-nya berarti min 40 derajat tambah 1 kali 120 derajat. 120 dikurang 40 berapa? 80 derajat. Ini baru memenuhi. Nah, berarti K2-nya kita cari lagi. Berarti ini min 40 derajat plus 2 kali 120 derajat. 240 kurang 40, 200. Ini memenuhi derajat. K3 kita masukkan X2. Berarti sama dengan min 40 derajat plus 3 kali 120 derajat. Ini mungkin masih memenuhi karena min di sini ya. 360 kurang 40, 320 derajat. Ini masih memenuhi dia. Nah, kalau 4K-nya, apakah dia masih memenuhi? Min 40 derajat tambah 4 kali 120 derajat. 480 kurang 40, 440. Di sini sudah tidak memenuhi. Jadi stop sampai sini. Oke, jadi kita dapatkan himpunannya yaitu ini 40. Selanjutnya ini ya 80. Ini 160, 200, terus 280 dan 320 derajat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 himpunan penyelesaian untuk soal di atas. Nah, kalau jawaban ini batasnya untuk 0 derajat sampai 360. 2V itu kan 360 ya. Nah, di sini diminta batasnya dalam bentuk V. Jadi tugas kalian di sini ya, coba latih karena tadi saya sudah menyelesaikan yang A itu untuk batasnya radian. Dan sekarang tantangan untuk kalian mengubah ini ke dalam bentuk radian. Bagaimana? Sebagai latihan ya. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh dari tangan. Dimana soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari tan dalam kurung X min 20
45 derajat sama dengan 1 dengan batas sama kayak tadi 0 sampai 360 derajat. Oke. Karena kita sudah menyelesaikan tadi 2 soal tentang sin dan cos, pasti ini tidak begitu susah karena tan itu hanya satu rumusnya. Sebelum kita menuju ke rumus, kita harus ubah dulu dalam bentuk umum. Kita salin soalnya. Tan X min 25 derajat sama dengan 1. Nah, langkah pertama kan menyelesaikannya dalam bentuk umum, di mana bentuk umumnya tan X sama dengan tan A. Nah, sedangkan di sini belum berbentuk tan yang ruas kanannya. Jadi kita ubah 1 itu tan berapa? Oke, diingat lagi 1 itu adalah tan 45 derajat. Nah, di sini salin ya. Derajat. Nah, ini kita sudah dapat bentuknya tan X sama dengan tan A, di mana nilai X-nya adalah ini dan nilai A-nya adalah 45 derajat. Oke. Kalau sudah kita mendapatkan bentuk umum, langkah kedua kita menentukan rumusnya. Berarti rumusnya itu kan satu aja ya, berarti X A derajat plus K kali 180 derajat. X-nya berapa? X-nya X min 25 derajat sama dengan A-nya 45 derajat plus K kali 180 derajat. Oke, karena di sini bentuknya pengurangan, berarti kita harus menghilangkan ini. Berarti semua ruas ditambahkan 25 derajat. Jadi ini sisa X, ini berarti 45 derajat tambah 25 derajat. Nah, sedangkan di sini tidak diapa-apakan. Nah, kalau penyebelahan seperti itu. Jadi selanjutnya 45 ditambah 25 derajat berapa? Jadi nilai X-nya adalah 70 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, ini adalah rumus untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ya. Berarti langkah ketiga, menentukan nilai K-nya. Oke, K itu bernilai dari 0 sampai kata rendah. Berarti kita salin dulu rumusnya. Sama dengan 70 derajat plus K kali 180 derajat. Dimana nilai K0 berarti nilai X-nya 70 derajat plus 0 kali 180 derajat. Jadi sini tetap ya 70 derajat. Apakah memenuhi? Memenuhi. Oke. Selanjutnya untuk K-nya 1 berarti X-nya 70 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Selanjutnya untuk yang ini berarti 70 tambah 180, 250 derajat. Apakah ini masih memenuhi? Masih ya, memenuhi. Kita cari sampai dia tidak memenuhi. Berarti 70 derajat plus 2 kali 180 derajat. Nah, ini udah lebih ya. 360 tambah 70 udah lebih. Berarti langsung saja tidak memenuhi. Oke, berarti yang memenuhi adalah 70 derajat dan 250 derajat. Jadi himpunannya adalah, nah, tidak perlu ditulis seperti ini, berarti himpunannya langsung saja karena dia batasnya dari 0 sampai 360 berarti 70 derajat dan 250 derajat. Ini adalah himpunan penyelesaian dari soal tan X min 25 derajat sama dengan 1. Oke, sekarang kita akan membahas satu soal lagi. Ini bonus ya, soal yang agak sedikit susah untuk persamaan trigonometri ini. Dimana saya mengambil soal dalam bentuk sin saja dan lebih dari ada 2 sin gitu ya. Oke, tentukan penyelesaian persamaan 2 sin kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0, dimana batasnya itu dari V sampai 2V. Berarti batas ini dari berapa? 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, caranya bagaimana? Kita jawab ya. Penyelesaiannya, kalau ada soal seperti ini, ada langkah yang harus kita dahulukan, yaitu mengubah ini menjadi sin X sama dengan sin A. Tapi di sini kan ada 2 ya. Berarti nanti ada 2 sin X sama dengan sin A, ada 2 bentuk umum ya, maksudnya yang akan kita dapatkan jika ada soal seperti ini. Soalnya itu adalah 2 sin kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0. Oke. Kalau ada soal seperti ini kan bentuknya kuadrat
Ini biasa, variabel biasa dan konstanta. Berarti ini adalah persamaan kuadrat. Jadi kita ubah dulu, kita misalkan sin x-nya adalah misalnya paling gampang itu p. Berarti di sini kita ganti sin x-nya sama dengan p. 2p kuadrat min p min 1 sama dengan 0. Oke. Kita faktorkan 2p kuadrat min p min 1 ini sama dengan 0. Nah, faktornya itu apa? Faktornya itu adalah 2p plus 1 p min 1. Oke. Apakah benar faktornya seperti ini? Nah, untuk faktornya ini tidak saya ajarkan ya, karena kan sudah pernah mempelajari di SMP sebelumnya atau di kelas 10. Jadi ini faktornya 2p kuadrat min p min 1 itu faktornya 2p plus 1 dan 2p min 1. Nah, sekarang kita pisahkan, berarti 2p plus 1 sama dengan 0 atau p min 1 sama dengan 0. Nah, di sini berarti nilai p-nya ini pindah, berarti min setengah. P-nya di sini 1. Jadi karena p-nya ini kita misalkan tadi sin x, berarti ini sin x sama dengan min setengah dan sin x sama dengan 1. Jadi kita akan mendapatkan dua bentuk umum. Oke, karena kita sudah mendapatkan bentuk umum, selanjutnya kita hitung, mencari rumusnya. Yang pertama kita hitung dulu ini ya, sin x sama dengan min setengah. Pertama kita hitung sin x sama dengan min setengah. Oke. Min setengah itu sin berapa? Min setengah itu kita pakai sin 210 derajat. Sama 210 derajat. Nah, kalau kita sudah dapat bentuk seperti ini, berarti kita dapat rumusnya kan? Rumusnya ada 2, berarti A 210 derajat plus K kali 360 derajat. Yang ini X2-nya adalah 180 derajat min 210 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti rumus X2-nya 180 kurang 210 berapa? Min 30 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, kita dapatkan dua rumus di sin X sama dengan min setengah. Ini baru yang pertama. Yang kedua di sini yaitu sin X sama dengan 1. Berarti ini kita ubah sin X. Nah, 1 itu sin berapa? Oke, 1 itu adalah sin 90 derajat. Berarti kita langsung masukkan, karena dia sudah bentuknya sin X sama dengan sin A, kita masukkan S1 X2 nya. Karena dia sin, rumusnya 90 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, di sini 180 derajat min 90 derajat juga ya, plus K kali 360 derajat. Oke, karena ini sama, kebetulan ini sama ya, jadi kita pakai saja rumusnya di sini X3 ya, karena ini X1 X2 berarti ini X3. Karena sama, kita hitung satu saja, berarti 90 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi di sini ada 3 rumus yang akan kita cari untuk menentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan, yaitu sekarang kita menghitung nilai K-nya. Nah, di sini saya sudah bagi menjadi 3 karena ada 3 rumus yang kita dapatkan. Nah, untuk yang pertama di sini kita misalkan K-nya 0, berarti X1-nya bernilai 210 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Berarti satunya 210 derajat. Apakah ini memenuhi? Dia berada di antara 180 dan 360, berarti dia memenuhi. Oke, untuk yang kedua, X1-nya 210 derajat plus 1 kali 360 derajat. Ini tambah ini sudah lebih ya, berarti tidak memenuhi. Jadi di sini kita dapat HP-nya 210 derajat. Nah, di sini kita cek lagi K sama dengan 0, bertahap seperti itu. X2 berarti min 30 derajat plus 0 kali 360 derajat. Ini hasilnya min 30. Ini tidak memenuhi karena min. K sama dengan 1,
Dia berarti X2-nya min 30 derajat tambah 360 derajat. Ini 330 derajat. Ini memenuhi. Sampai dia tidak memenuhi, cari ya. X2-nya berarti min 30 derajat plus 2 kali 360 derajat. Oh, ini dah lebih dari 360 derajat. Jadi tidak memenuhi. Di sini kita dapatkan HP-nya 330 derajat. Oke. Selanjutnya yang ini kita cek lagi K-nya 0. Berarti X3-nya 90 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Berarti 90 derajat. Ini memenuhi tidak? Karena dia dari 180 sampai 360 berarti tidak memenuhi. Oke, kalau K-nya 1, X3-nya berarti 90 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Oke. Ini sudah lebih dari 360 derajat, berarti di sini tidak ada yang memenuhi. Ini TM. Oke. Berarti yang memenuhi hanya ini dan ini. Karena di sini diminta dalam radian, berarti kita ubah. Dalam radian berarti di sini bagi 180 derajat kali V. Dicoret, ya sama-sama dibagi 3, berarti 7/6 V. Kalau di sini kali V, berarti sama-sama dibagi 3 lagi, 11/6 V. Oke, jadi kita dapatkan himpunannya karena dalam V ya, berarti 7/6 V dan 11/6 V. Kalau dalam derajat berarti 210 dan 330. Ini jawabannya. Baik, sekian pembahasan mengenai persamaan trigonometri dan contoh-contoh soalnya. Jadi, saya harap kalian paham mengenai cara menyelesaikan persamaan trigonometri ini. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.